Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul proses organogenesis. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Juliani, Yayang Penny Renova Putri, Rizka Susilawati, Umi Sapitri, dan saya sendiri Sandia Pernika. Next. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama pengertian dari organogenesis, yang kedua pembentukan organ derivat extodem, yang ketiga kelainan pembentukan organ derivat extodem, yang keempat pengertian mesodem, kelima pembentukan derivat-derivat lapisan benih mesodem, keenam organogenesis pada embung mesodem, dan daerah turunan mesodem. Baik, untuk pengertian dari organesis ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rizka, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari organogenesis. Nah, seperti yang kita tahu, organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Organ ini dibentuk berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase glastula, yaitu endodem, mesodem, dan ektodem. Nah, organogenesis terdiri dari dua periode, yaitu pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Histogenesis adalah suatu proses diferensiasi dari sel semula belum mempunyai fungsi menjadi sel yang mempunyai fungsi khusus. Nah, di sini ada 3 lapisan yang sudah jelas, yaitu pada endodrem, mesodrem, dan ektodrem. Selanjutnya, pembentukan organ dari ektodrem. Nah, lapisan ektodrem menghasilkan bagian epidermal, neural tumbal, dan sel natural space. Epidermal drop akan menumbuhkan organ antara lain yang pertama lapisan epidermis kulit, organ perasa, dan epitelium. Nah, neotub akan menumbuhkan organ lain seperti otak, spinal cord, saraf perispel, glia, dan retina mata. Neoklit akan menumbuhkan organ seperti neosensorik, neokoligetik, sistem saraf parasimpatik, neoadrenergic, sel saraf dan ginjal, sel medula adrenal, cephalocularis, ganja thyroid, sel piknik tubuh, dan tulang yang lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka Susilawati. Selanjutnya, kelainan pembentukan organ derivat extodem ini akan dijelaskan oleh Yayang Penny. Kepada Yayang Penny, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan pembentukan organ derivat ektodem, di mana perkembangan pada pembentukan organ-organ derivat ektodem adalah kulit dan turunannya. Dijelaskan proses pembentukan peridem yang dilanjutkan dengan pembentukan kulit terutama bagian epidermis. Pembentukan organ indera yang dijelaskan pembentukan mata dan telinga. Mata merupakan turunan ektodem dari wilayah otak diencephalon, sedangkan telinga dari mielencephalon. Next. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, kulit dan turunannya. Pada semua mamalia epiderm mengalami
menjadi struktur epidermal berlapis dua yang berupa lapisan sel peridem pipi di permukaan tubuh. Nah, pada kulit albino terdapat melanosit dengan jumlah yang normal tetapi gagal mengakumulasi pigmen karena kekurangan enzim tirorisinase yang mengubah asam amino tirosin menjadi melanin. Pada ras yang banyak terpigmentasi, melanosit memasuki epidermis embrionik lebih awal daripada yang lainnya. Yang kedua yaitu ada sistem saraf pusat, di mana badan otak merupakan suatu wilayah yang sangat dekat dengan punggung neural. Wilayah ini adalah tempat yang dilalui oleh jalur serabut saraf yang menuju atau berasal dari otak, tumbuh ke arah bawah dan masuk spinal cord. Melalui keping alar, kelompok serabut saraf sensoris bergerak ke atas dan memasuki wilayah otak kelainan pada perkembangan otak, yaitu yang pertama ada gangguan pada induksi dorsal, yang kedua ada gangguan pada induksi ventral, yang ketiga ada gangguan pada proliferasi sel, yang keempat ada gangguan pada migrasi saraf. Nah, yang ketiga itu ada organ indera, di mana pembentukan organ indera dimulai dengan penelabanan plakoda ektodermal sebagai hasil induksi sekunder dari beberapa wilayah sistem saraf yang sedang berkembang. Organ indera vertebrata yang paling penting adalah yang kompleks adalah mata dan telinga. Nah, bagian mata vertebrata adalah organ yang sangat kompleks, berasal dari ektodem dan mesodem di bagian sefalik embrio. Perkembangan awal dari berbagai komponen mata tergantung pada interaksi induktif antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pada embrio, sel-sel lain ganglion pertama kali berdiferensiasi. Lapisan-lapisan yang terjadi berikutnya dengan lapisan batang, dan kerucut. Berdiferensiasi paling akhir. Apabila terdapat kelainan saat diferensiasi, sel kerucut dan sel batang tidak berkembang. Yang kedua ada gangguan pada telinga, di mana telinga ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga dalam, telinga tengah, dan telinga luar. Telinga luar dibentuk oleh pertumbuhan jaringan mesenkim di lekuk insang pertama pada embrio muda. Selama bulan kedua, beberapa nodul membesar dan beberapa nodul berasal dari jaringan lengkung mandibular dan yang lain berasal dari lengkung hyoid sepanjang tepi kaudal lekuk. Pada telinga luar, terdapat kelainan yang disebut mikrotia. Pada mikrotia, daun telinga terbentuknya lebih kecil dan tidak sempurna. Mikrotia adalah kelainan kongenital berupa malformasi daun telinga yang memperlihatkan kelainan bentuk dengan derajat kelainan dari ringan sampai berat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada yang Penny. Selanjutnya pengertian mesodem akan dijelaskan oleh Juliani. Pada Juliani, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pengertian mesodem. Mesodem adalah salah satu dari 3 lapisan kuman, kelompok sel yang berinteraksi lebih awal selama kehidupan embrio hewan dan dari mana organ dan jaringan terbentuk. Ketika organ terbentuk, suatu proses yang disebut organogenesis. Mesodem berinteraksi dengan endodem dan eksodem untuk menimbulkan saluran pencernaan, jantung dan otot rangka, sel darah merah dan tubulus ginjal, serta jenis jaringan ikat yang disebut mesenkrim. Semua hewan yang hanya memiliki satu bidang simetri melalui tubuh yang disebut simetri bilateral, membentuk 3 lapisan kuman. Hewan yang hanya memiliki 2 lapisan kuman mengembangkan rongga pencernaan terbuka. Sebaliknya, pengembangan evolusi mesodem kemungkinan pada hewan membentuk organ internal seperti lambung dan usus atau jeroan. Selanjutnya yaitu pembentukan derivat-derivat lapisan benih mesodem. Mula-mula sel lapisan benih mesodem membentuk lapisan tipis jaringan ikat pada kedua sisi garis tengah berkembang membentuk mesodem paraksial. Lebih ke lateral tetap tipis disebut lempeng lateral. Dengan timbulnya serta bersatunya rongga interseluler pada lempeng lateral jaringan ini terpecah menjadi 2 lapisan, yaitu yang pertama mesodem parietal yang meliputi amnion. Yang kedua yaitu mesodem
visceral yang meliputi kandung kuning telur. Kedua selaput ini membatasi suatu rongga baru yang disebut rongga selom interembrional, di mana melanjutkan diri dengan selon ekstra embrional pada kedua sisi mudiga. Jaringan yang menghubungkan mesodem paksial dan lempeng lateral disebut mesodem intermediat. Menjelang akhir minggu ketiga, mesodem paksial terpecah dalam kelompok-kelompok sel epiteloid yang disebut somit. Pasangan somit pertama timbul pada bagian leher mudiga. Setiap hari akan timbul 3 somit sehingga pada akhir minggu kelima terdapat 42 sampai 44 pasangan somit. Pasangan somit ini adalah 4 occipital, 8 cervical, 12 thoracal, 5 lubal, 5 sakal, dan 8 sampai 10 pasang coccygel. Somit occipital pertama pada sampai 7 somit coccygel, yang terakhir kemudian menghilang. Baik, selanjutnya yaitu diferensiasi somit. Menjelang permulaan minggu keempat, sel-sel epiteloid yang membentuk dinding tertal dan dinding media somit kehilangan bentuk epitelnya menjadi polimorf dan berpindah mengelilingi korda dorsalis. Yang kedua yaitu mesodem intermediat. Jaringan ini berdiferensiasi dengan cara yang berbeda dengan somit. Yang ketiga yaitu lapisan-lapisan mesodem parietal dan visceral. Kedua lapisan ini membatasi selom intraembrional. Yang keempat yaitu darah dan pembuluh darah. Sel-sel darah dan kapiler berkembang di dalam mesodem ekstraembrional dari jonjot-jonjot dan tangkai penghubung. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Juliani. Selanjutnya, organogenesis pada bumbu mesodem akan dijelaskan pada Umi. Kepada Umi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organogenesis pada bumbu mesodem. Nah, organogenesis pada bumbu mesodem itu terdiri dari struktur bumbung epidermis. Nah, fungsi dari bumbung epidermis ini menumbuhkan lapisan epidermis kulit, menumbuhkan kelenjar kulit, menumbuhkan lensa mata, alat telinga dalam indera pembauan dan indera peraba. Selanjutnya, menumbuhkan stodeum atau menumbuhkan mulut, dan yang terakhir itu menumbuhkan proctodium atau menumbuhkan debur bersama kelenjarnya yang menghasilkan bau tajam. Selanjutnya, struktur dari organogenesis pada bumbung mesodem ini adalah bumbung endodrem atau yang disebut dengan metatorom. Nah, fungsi dari bumbung endodrem ini yaitu menumbuhkan lapisan epitel, yang kedua menumbuhkan kelenjar-kelenjar pencernaan, yang ketiga menumbuhkan lapisan epitel paru atau insang, yang keempat menumbuhkan kloakal yang menjadi muara ketiga saluran, yang kelima itu lapisan epitel vagina, ureta, fasika, urinaria, dan kelenjar-kelenjar lainnya. Yang keempat itu ada bumbung neuron atau saraf. Nah, bumbung neuron atau saraf ini tujuannya itu menumbuhkan otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, menumbuhkan saraf tepi otak dan punggung. Yang ketiga, menumbuhkan bagian sarapan indera seperti mata, hidung, dan raba. Dan yang keempat itu menumbuhkan kromatopore, kulit, dan alat-alat tubuh yang berpigmen. Yang terakhir itu bumbung mesodrem. Nah, tujuan dari bumbung mesodrem ini menumbuhkan banyak ragam alat, yaitu yang pertama menumbuhkan jaringan pengikat dan penunjang, yang kedua menumbuhkan jaringan otot, yang ketiga menumbuhkan mesensi yang dapat berdireferensi menjadi berbagai macam sel dan jaringan,
Yang keempat, menumbuhkan gonad atau seluruh saluran serta kelenjar-kelenjar lainnya. Yang kelima, menumbuhkan ginjal dan ureter. Yang keenam, menumbuhkan lapisan otot dan jaringan pengikat atau disebut tunik muscularis, tunik adventitia, tunik muscularis sebagai saluran dalam tubuh seperti pencernaan, kelamin, dan pertumbuhan darah. Nah, selanjutnya daerah turunan mesodrem. Dalam pembentukan organ tubuh makhluk hidup dikenal adanya istilah organogenesis. Organogenesis itu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan tubuh embrio pada fase blastula. Nah, organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan di dinding tubuh embrio pada fase blastula. Nah, contohnya itu seperti lapisan eksodrem akan berdiferensi menjadi core ataupun yang disebut dengan jantung, bisa berdiferensi menjadi otak, dan juga kulit, serta rambut dan alat indera lainnya. Kemudian, contoh yang kedua itu lapisan mesodrem yaitu akan berdiferensi menjadi otot, rangka mulut, rangka tulang atau oseton, alat reproduksi seperti testis dan ovarium, alat peredaran darah, dan alat ekskresi seperti ren. Yang ketiga itu lapisan endodrem dan akan berdiferensi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat referensi seperti umulo. Selanjutnya, turunan mesodrem dibagi menjadi 5 daerah. Yang pertama, korda mesodrem yang membentuk sumbu tubuh. Yang kedua, mesodrem dorsal yang membentuk jaringan ikat tubuh, tulang otot, tulang rawan, dan dermis. Yang ketiga, mesodrem intermediate yang membentuk sistem urogenetial. Yang keempat, mesodrem lateral yang membentuk sistem sirkulasi permukaan rongga tubuh dan komponen anggota tubuh. Yang kelima, mesodrem kepala yang membentuk otot pada wajah atau pada muka. Nah, termasuk yang pertama itu direferensi korda mesodrem. Fungsi dari referensi korda mesodrem ini adalah secara khusus yaitu membentuk notochord atau sumbu tubuh yang berfungsi sebagai penyokong tubuh itu sendiri. Artinya fungsi dari diferensi korda mesodrem ini yaitu sebagai penyokong tubuh itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ini adalah direferensi mesodrem dorsal atau yang disebut dengan paraksial. Nah, ada yang bersifat segmental maupun yang tidak, tergantung pada hewannya. Nah, pada ayam, sel-sel mesodrem tidak membentuk notochord menyebar ke area lateral, membentuk pengan yang tebal yang sering disebut dengan mesodrem paraksial sepanjang kedua sisi mesodrem dan bumbung lateral. Sementara daerah unsur primitif memandak dan berbumbung neural yang berbentuk. Selanjutnya pembentukan otot melalui proses disebut dengan myogenesis. Nah, pada myogenesis ini dibentuk dari sel mekanisme pembentukan miosel atau yang disebut dengan sel otot. Yang kedua terdiri dari 4 tingkat. Yang ketiga sel somit sebagai prekursor. Yang keempat sel ini mengalami
proliferasi membentuk populasi sel otot. Yang kelima, diferensi membentuk protein spesifik menjadi sel otot yang matang. Contoh otot rangka yang pertama itu miotom yang berkelenjar sepanjang terbentang di kedua sisi vertebrata, seperti miotom membentuk dua daerah otot pada transversus. Yang pertama itu daerah otot pada daerah dorsal yang disebut dengan epasial. Yang kedua itu otot pada daerah ventral atau disebut dengan hipasial. Yang keempat ada otot anggota. Otot anggota berasal dari sel-sel mekanisme dari miotom. Nah, untuk miotom itu sendiri berasal dari bagian luar precaudal atau rangka dalam kuncup anggota. Yang kelima, otot kepala. Otot kepala ini berasal dari miofrom dan berasal dari miofrom ini berasal dari precorda. Yang keenam ada otot lidah yang tumbuh dari daerah Varsinex. Yang kedelapan ada otot jantung. Otot jantung ini tumbuh dari lapisan planoplarea. Yang ke-9 ada otot polos yang berasal dari netmaton yang membina otot polos, cutis, dan subcutis. Yang ketiga itu ada diferensi mesodrem intermedier. Nah, pada diferensi mesodrem intermedier ini membentuk sistem ekspresi dan justus genitalia. Yang pertama itu pada ikan primitif. Yang kedua pada ikan kelas tinggi dan amfibi. Yang ketiga pada apes dan mamalia. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama pronefros yang sangat vertikal, yang sering disebut juga paling awal dibentuk. Yang kedua itu mesonefros, organ ekskresi pada selama periode embrio. Kemudian metanefros dibentuknya tahap akhir dan berfungsi setelah mesonefros regenerasi. Dan yang terakhir itu ada diferensi mesodrem lateral. Nah, pada diferensi mesodrem lateral ini pertumbuhan anggota gerak. Yang pertama, pertumbuhan anggota gerak yang pertama itu pembentukan. Nah, membentukan sel-sel mesodrem somatik di bawah endodrem mengalami proliferasi. Yang pertama itu kerucut, yang kedua dayung, yang ketiga pada ikan, anura, reptil, burung, dan mamalia. Yang keempat, tonjolan ditutu oleh suatu penebalan ektoderm, pematangan ektoderm. Yang kelima, terdapat suatu keterangan area. Dan yang ketujuh, yang keenam, kalau mesodrem tunas tidak ada maka AER tidak akan terbentuk. Dan yang ketujuh itu mesodrem mempunyai 2 sumber untuk membentuk anggota tubuhnya, yaitu mesodrem somatik dan mesodrem sel soma. Yang ke-8, mesodrem somatik dan sel-sel somatik berimigrasi ke daerah bakal anggota tubuh dan berkembang menjadi otot-otot tubuh. Yang ke-9 yaitu seiring memanjangnya tunas, sel-sel bakal tulang rawan menepati bagian tengah. Yang ke-10, tunas anggota tubuh kemudian berubah menjadi dari bentuk dayung atau kerucut menjadi berbentuk anggota tubuh sebenarnya. Yang ke-11, bentuk anggota tubuh dicapai karena terjadi tumbuhan secara diferensial dan
dibantu dengan kematian sel. Yang ke-12 sebagian lagi membina tulang hidroid. Baik, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada yang sudah menjelaskan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai saya selaku moderator serta perwakilan dari kelompok 5. Presentasi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.